Ustadz dan Ustazah di ruang media pada jam 1 kali ini untuk menghadiri diseminasi tentang penyebaran dan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan guru SMA ITB Abu Bakar Yogyakarta. Nah, tujuan pembelajarannya ini adalah agar guru atau pendidik dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah konsep inti budaya positif yang terdiri dari 8 hal. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ustaz ada yang sudah pernah mendengar tentang ini? Belum. Mari kita baru ini ya. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik. Nah, jadi tujuan kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi agar bisa berpusat pada peserta didik dan berpihak pada peserta didik, seperti itu. Nah, di sini ada yang hafal profil pelajar Pancasila, mboten? Biasanya kita kalau menghafal ketika dulu belajar sekolah, kadang kan pakai lagu ya, atau pakai jembatan keledai seperti Warna Pelangi itu. Kalau kita nggak pakai Mejiku Hibiniu mungkin nggak hafal gitu ya. Nah, izinkan saya berbagi cara menghafal profil pelajar Pancasila. Saya 1 kali mencontohkan, nanti 2 kali bareng-bareng ya. Ya. Gini nih, sebentar deg-degan. Pakai lagu ini yang naik delman itu. Ya, naik delman apa ya? Saya lupa. Sebentar. Bukan. Pokoknya lupa, tapi ini gini nadanya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Oh, naik baca, naik delman ya. Oke, mohon maaf. Ini deg-degan ya, efek grogi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, jadi beriman dan bertakwa, terus berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis gitu. Jadi gini ya. Bismillah ya. Ini untuk bisa menghafal profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kalau ditanya sama kepala sekolah kita udah bener gitu, ya. Sudah di luar kepala. 1. Pak pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Ustazah sudah bernyanyi bersama terkait profil pelajar Pancasila yang harus ada ketika kita memberikan materi pembelajaran pada peserta didik di SMA ITB Abu Bakar. Nah, ini mengacu pada filosofi dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, di mana beliau adalah Menteri Pendidikan pertama di era Soekarno. Ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara,
pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan perjuangan manusia terhadap kekuatan yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi setiap siswa itu kan spesial gitu, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya potensi masing-masing. Nah, potensi alami anak ini yang harus kita tuntun agar menjadi baik, seperti itu. Misal ada siswa kita yang aktif banget seperti Ustadz Wahyu tadi di kelas gitu guys. Kita harus tahu bagaimana menggali potensi tersebut agar tersalurkan pada hal yang positif. Kayak gitu. Nah, Ustadz Wahyu ini kan aktif ya. Kalau disuruh diem kan mungkin sulit gitu kan. Misal Ustadz Wahyu ini murid gitu. Nah, oh iya. Nah, kalau disuruh diem anteng gitu sulit karena potensi beliau ini sangat psikomotorik ya. Nah, jadi mungkin bisa disalurkan ke olahraga. Nah, ketika di olahraga itulah keaktifan beliau ini bermanfaat gitu, bisa menggali potensi beliau dengan hal yang positif seperti itu. Ini yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi ketika kita melihat siswa yang maaf agak lain gitu ya, kok beda dari yang lain, itu berarti dia unik. Kita harus menghargai keunikan siswa tersebut. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita ini kadang punya ilusi untuk selalu mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dari keempat ini Ustadz-ustadzah setuju nggak? Bukan, harusnya bagaimana? Ketika kita melihat ada siswa yang menurut kita berbeda atau mungkin belum sesuai dengan tujuan sekolah, kita kan mungkin terkadang memaksakan kehendak kita agar siswa itu nurut gitu ya. Padahal sebenarnya itu bukan hal yang tepat untuk dilakukan seorang pendidik seperti itu. Nah, ini miskonsepsinya bahwa kita ini tidak harus kok selalu mengontrol murid. Murid itu punya daya kontrolnya sendiri ketika kita bisa mengarahkan dengan cara yang tepat. Lalu kritik bisa membuat rasa bersalah. Memang kritik itu bisa membuat rasa bersalah ke murid, tetapi mungkin belum bisa menguatkan karakter. Yang ada mungkin salah paham, salah tangkap, akhirnya besok ngulang lagi kesalahannya seperti itu. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu yang tadi, yang ilusi-ilusi tadi. Nah, stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan manusia itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, alias ada unsur paksaan di situ. Lalu yang di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang bagaimana dia memandang dunia. Seperti itu. Yang keempat, stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku baik yang kita anggap benar ataupun salah pasti punya tujuan, pasti punya alasan kenapa kita melakukan itu. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal di teori kontrol berkata bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kayak kita sebagai pendidik itu sering ya nyuruh siswa, mengontrol siswa, tapi kok besok diulangi lagi. Ya karena yang punya kontrol di diri siswa itu dia sendiri. Kalau dia tidak mau mengontrol dirinya seperti keinginan kita, ya nggak akan bisa. Saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak bisa mengontrol siswa. Hanya siswa sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Pemaksaan pada saat rujukan gagal.
Nah, di teori kontrol kita diminta untuk berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru terhadap murid. Jadi kita bisa memberikan pilihan lain, nggak melulu hanya apa yang ada dari kita saja. Kayak gitu. Terakhir, model berpikirnya menang kalah kalau stimulus respons. Sementara di teori kontrol model berpikirnya itu win-win solution, seperti itu. Kita nyaman, siswa juga nyaman. Nah, ini kita berusaha untuk mengubah paradigma yang stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, dan memang itu berproses gitu, nggak bisa langsung diterapkan. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sementara disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, hukuman, atau ancaman. Tanpa imbalan penghargaan, hukuman, atau ancaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini tujuan dari penerapan disiplin positif. Apa itu kebajikan universal? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, jadi ketika kita sudah sepakat tanpa memandang ras, suku, agama, dan lain-lain, itu nanti menjadi fondasi kita dalam berperilaku. Ya, kalau di SMA Ita Abu Bakar kan jelas semuanya muslim ya. Jadi mungkin lebih mudah mencapai suatu integrasi atau persatuan. Beda dengan di sekolah negeri kan, seperti itu. Nah, ini nilai kebajikan universal itu mengacu pada profil pelajar Pancasila, lalu dirumuskan menjadi 7 nilai kebajikan yang mendasar atau esensial, di mana itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Apabila ketujuh hal ini bisa dimiliki oleh pendidik dan peserta didik, diharapkan permasalahan-permasalahan seputar pendidikan itu bisa terminimalisir atau bahkan hilang. Tapi sulit ya untuk menghilangkan masalah itu akan terus ada, tetapi kita bisa meminimalisir dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Setiap kita kan pasti punya empati ya, punya suara hati, kontrol diri, dan lain-lain seperti itu. Next ke kebutuhan dasar manusia. Bisa minta tolong dibacakan Ustadz Wahyu. Kebutuhan dasar manusia. Dan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, seperti itu definisi dari kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar kita itu ada 5, yaitu, nah, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Bisa dipahami deh ya? Kebutuhan bertahan hidup. Lalu kebutuhan kasih sayang. Apa? Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kalau kita menemukan peserta didik yang sering cari perhatian, bisa jadi ini mereka kurang mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, merasa disalahkan terus-terusan kayak gitu,
aku lagi padahal bukan aku. Nah kayak gitu kan sering seperti kita itu suka melabeli murid gitu ya. Bahkan ketika murid itu tuh benar, kita tuh nggak percaya. Nah itulah hal yang tidak didapatkan dari murid yang seperti itu. Nah, kita sebagai guru hendaknya tidak melabeli itu ya. Kita harus bisa memberikan dia rasa percaya, rasa diterima, kita peduli sama mereka. Lalu penguasaan itu termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi ketika siswa ada konflik dengan gurunya, mungkin dia sedang mempertahankan yang namanya harga diri gitu ya. Dia tidak terima seperti itu, walaupun mungkin kita tahu dia salah, cuma cara penyampaian kita, cara menasihati kita mungkin ada yang perlu dibetulkan seperti itu, biar bisa lebih diterima lagi, biar tidak melukai harga diri peserta didik seperti itu. Lalu kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Apalagi anak SMA ya, yang rasa penasarannya tinggi, ingin kebebasan, pengen dipercaya sama guru-gurunya kayak gitu. Lalu kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Maka kadang ketika kita sedang mengajar itu perlu diselipkan cerita humor atau yang ringan untuk mereka, atau ice breaking gitu ya. Jadi tidak melulu materi agar siswa tidak jenuh seperti itu. Atau bagi pelajaran yang memungkinkan untuk outdoor bisa. Kalau olahraga kan outdoor terus tuh. Siswa mungkin jarang boring ya, Kus Dina ya, Kus Wahyu. Yes, kalau ada olahraga sedih siswa. Oh. Ya, jadi olahraga tuh enak ya. Jadi tinggal ajak aja ngapain keluar gitu kan. Jalan kaki aja tuh sudah termasuk olahraga gitu. Nah. Lalu yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar individu. Ada motivasi intrinsik yang berasal dari dalam. Ekstrinsik itu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa itu berperilaku seperti itu tuh kenapa? Oh, karena saya biar nggak dihukum, Us. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti butuh pujian, ingin dipuji, seperti itu. Nah, untuk motivasi intrinsik itu dia melakukan hal itu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika siswa itu bisa memiliki motivasi intrinsik, otomatis sebagai pendidik kita mungkin tidak akan terlalu lelah gitu dalam mengontrol atau menasehati siswa seperti itu. Tapi kalau motivasinya masih ekstrinsik, yaitu kalau nggak dipuji dia tidak berbuat baik, atau ketika tahu nggak dihukum dia diam-diam bawa HP di kelas karena nggak pernah ada sidak. Nah kayak gitu kan tidak ini ya, tidak baik juga jika dibiarkan. Nah, menurut satu saja dari ketiga jenis motivasi tadi, ekstrinsik, intrinsik, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid di SMA IT? Apa? Ekstrinsik. Setuju? Setuju. Tapi adakah yang murid yang sudah punya motivasi intrinsik? Ada. Nah, ada. Banyak ya. Banyak. Nah, itu yang perlu kita pertahankan. Bagi yang motivasinya masih intrinsik, ekstrinsik, kita perlu menuntun agar dia bisa berubah, menemukan tujuannya dari ekstrinsik menjadi intrinsik. Dan itu juga tidak mudah. Gitu, okay? Kadang kan kita sangat terlihat ya ketika memuji teman di kelas yang berprestasi, yang nurut, dengan membandingkan teman yang menjadi maskot di kelas tersebut kayak gitu. Pandangan kita tuh sudah lain dan itu terlihat kadang gitu ya. Misal ini siapa tadi yang
merusak atau apa gitu. Ini oh pantas ya kayak gitu. Padahal belum tentu gitu loh, dia melakukan itu tuh dengan sengaja. Kok ya kebetulan dia lagi gitu ya. Atau ketika ada murid yang kita selalu anggap bagus kok melakukan kesalahan, kita tuh kayak seenggak nyangka itu gitu. Padahal ya biasa aja sih, kan dia manusia ya. Wajar ketika melakukan kesalahan. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, di sini kita punya ini salah satu murid yang baru saja lulus. Dia ini sudah terbentuk baik sejak di bangku kelas 10. Di kelas 11, 12 semakin matang. Ketika lulus kuliah, dia walaupun belum dapat PTN, tetapi dia daftar di universitas swasta yang menurut dia bisa menuntun dia ke cita-cita yang dia inginkan. Ketika teman-teman yang lain itu memilih universitas atau instansi seperti sekolah tinggi kedinasan, dia tidak tertarik karena dia sudah punya motivasi intrinsik bahwa kalau saya nanti kuliah di sana nanti kerjanya kayak gitu, banyak mudorot dan lain sebagainya, sehingga dia tidak memilih. Dia justru memilih PTS yang mungkin bagi teman-temannya itu biasa aja, tetapi dia tidak masalah karena dia sudah paham bahwa dia punya tujuan. Dia tidak mau baju syar'inya itu terganggu kalau saya masuk di kampus yang dibilang keren tadi kayak gitu. Dan dia juga punya tujuan sendiri seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dampak jangka panjang ketika siswa sudah punya motivasi intrinsik yang benar seperti itu. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya adalah hukuman itu tidak direncanakan, terjadi tiba-tiba. Murid juga nggak tahu apa yang akan terjadi karena dia tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman tersebut. Tiba-tiba dihukum aja kayak gitu, bersifat satu arah, yaitu dari guru. Lalu berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman itu tidak selalu terlihat gitu, tidak selalu harus push up, nggak selalu harus nyabut rumput, tetapi ketika kita menegur dengan kata-kata yang kurang tepat, itu pun termasuk hukuman dan masuk ke psikis. Efeknya nanti mungkin bisa menimbulkan rasa tidak suka pada gurunya, bahkan yang paling parah dendam dan lain sebagainya. Konsekuensi itu terencana, disepakati oleh murid dan guru sesuai peraturan yang sudah dibuat bersama. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi tersebut. Sikap guru selalu memonitor murid. Ya, kita selalu ngawasin kayak gitu. Nah, lalu ada muncullah yang namanya restitusi, di mana proses restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan mencari kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari penyelesaian masalahnya sendiri dan fokus pada solusi, bukan pada masalah. Itulah restitusi. Restitusi ini hadir untuk meminimalisir hukuman dan konsekuensi. Saudara sudah bisa memahami perbedaan hukuman dan konsekuensi? Baik, kalau sudah, coba kita kuis sedikit. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman sinten? Konsekuensi. Betul, ya. Oke, itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa? Hukuman. Betul. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Berlari mengelilingi lapangan badminton karena terlambat ikut pelajaran olahraga. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Kenapa yang itu hukuman?
ada hubungannya. Oh iya, betul sekali. Jadi ketika kita pelajarannya olahraga, kamu telat, dihukumnya apa? Lari mengelilingi lapangan badminton. Nah kan berarti dia udah termasuk olahraga, ya nggak? Pemanasan, betul sekali. Jadi bedanya adalah kalau yang abu-abu itu tidak berhubungan hukumannya, atau apa ya, timbal baliknya. Nah kalau yang ini berhubungan seperti itu. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memperhatikan guru yang sedang mengajar. Ya. Membaca tilawah 1 juz karena terlambat datang ke sekolah lebih dari 15 menit. Berarti apa? Kalau secara teori Hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman. Ikut itu berarti apa? Hukuman. Ya, oke. Menegur murid dengan nada tinggi ketika murid berkata kasar. konsep Hukuman. Nada tinggi. Hukuman. Hukuman. Tadi berarti masuk hukuman Psikis. psikis. Betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, berarti sudah paham. Oke, baik. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini sekarang kita banget 5 posisi kontrol guru. Nah, nanti kita bisa merefleksi termasuk yang manakah kita, ya. Yang pertama ada guru tipe penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Apa bedanya? Ya beda Ustaz. Apa bedanya? Mari kita lihat contoh penerapannya. Nah, penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi nggak ada babi bu fafifu, murid harus nurut. Ya, kita tidak peduli ini anak bakal pingsan atau enggak gitu kan. Karena kamu sudah melanggar aturan, ya udah silahkan kamu hormat bendera. Tipe pembuat merasa bersalah. Berapa kali ustadz atau ustazah harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ustadz dan ustazah. Kan itu kayak membuat siswa tuh kayak merasa bersalah banget gitu ya. Wah, ini saling ngomong ini jengkelnya gitu kan. Dan saya yakin kita semua pernah seperti itu. Lalu teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ustadz ustazah sekali ini. Ya sudah, nggak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi ya. Nah, itu teman. Diulangi lagi. Ya, pasti ya. Iya, kita memposisikan sebagai teman. Ya. Jadi siswa itu tidak takut ya ketika curhat sama gurunya karena guru itu memposisikan diri sebagai teman, tetapi tetap ada minusnya juga gitu. Lalu tipe pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu ke asrama untuk ganti sepatu hitam dan besok jangan diulangi lagi. Bedanya sama teman apa tadi? Kalau teman itu cuma mengiyakan posisinya sama. Oke, betul. Nah, pemantau itu ya ada solusinya. Sekarang ngapain? Betul. Ya. Ya. Jadi tipe pemantau itu lebih ada ketegasan gitu, tanpa toleransi lagi. Kalau teman kan full toleransi gitu ya. Tapi kalau pemantau itu ya teman, ya toleran, ya tegas kayak gitu. Nah, yang terakhir manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini apa? Husnul. Berarti beliau sudah mempraktekkan posisi guru sebagai manajer. Dan ini yang dianggap paling baik untuk menuntun kodrat siswa. Seperti itu. Mungkin akan lebih menguras tenaga dan emosi.
tergantung peserta didiknya seperti apa gitu. Kadang kan ada murid yang kalau ditanya baik-baik malah jawabnya tuh ngalor ngidul lah, malah bercanda lah gitu kan. Menurutmu gimana gitu kan peraturan tentang pakai sepatu hitam? Ya nggak perlu gini ya kan, malah jadi mumet ya kita ya. Tetapi ya itulah yang namanya pendidik itu harus benar-benar mampu mendidik siswa agar dapat terdidik seperti itu. Itu nggih Ustazah. Kayaknya kita semua pernah ya kelima-limanya. Ya, mungkin tergantung siswa yang dihadapi gitu. Beda siswa beda posisi kontrol seperti itu ya. Yang ideal sebenarnya yang manajer Ustazah, karena kita berusaha untuk menuntun bukan hanya mengontrol. Kita membuat siswa itu bisa berpikir sendiri secara mandiri dan paling penting adalah menyadari kesalahannya kayak gitu. Kalau cuma dihukum kan kayak siswa sebel gitu kan, akhirnya besok ngulang lagi kayak gitu. Kalau manajer kita siswa itu merasa bahwa dia juga dilibatkan gitu loh dalam pemberian konsekuensi itu kayak gitu, tidak satu arah. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Perbedaannya adalah keyakinan kelas itu dibuat oleh murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan akan lebih termotivasi karena berasal dari motivasi internal. Sedangkan peraturan dibuat oleh sekolah atau guru dan lebih bersifat perintah atau larangan. Sifat motivasinya itu eksternal gitu ya. Jadi ketika waktu itu saya mempraktikkan membuat keyakinan kelas di kelas 10E3. Caranya saya berdialog dulu dengan siswa kelas 10E3. Untuk mapel sosiologi ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas yang akan kita sepakati dan jalankan bersama selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Saya bilang kayak gitu. Lalu saya membagikan sticky note ke masing-masing siswa. Mereka nulis apa yang perlu dan tidak perlu, apa yang mau mereka lakukan dan bisa dilakukan secara kontinu dan konsisten seperti itu. Ini ada gambarnya ketika saya melakukan pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Maksudnya apa? Tidak boleh ada kata dilarang atau jangan. Misal, dilarang membuang sampah di kelas, berarti kalimat positifnya apa Ustaz? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Dilarang terlambat masuk kelas. Masuk kelas tepat waktu. Nah ini sedikit saja yang mudah diingat dan mudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas agar mudah diterapkan. Mungkin di 10E3 dengan 10E1 beda keyakinan kelasnya. Okay? Semua murid dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah ini dari yang mereka tempelkan di sticky note ini, yang paling banyak tertulis akhirnya dirangkum lah, ditulis di papan tulis, lalu nanti di print, tempel di kelas. Di 10E3 ini keyakinan kelas yang terwujud, terbentuk. Yang pertama, memperhatikan ketika guru mengajar. Boleh makan permen agar fokus atau semangat. Tapi permen yang nggak ada tangkainya itu nggih. Jadi permen ya jangan yang cupa-cup gitu. Tapi kopiko boleh, yupi gitu. Bersikap ramah antara guru dan murid. Karena mereka ada yang merasa temennya itu judes gitu nggih. Lalu banyak yang menuliskan di sticky note. Mungkin untuk menyenggol anak itu biar sadar gitu. Akhirnya dibentuklah, disepakati bahwa ini juga termasuk keyakinan kelas. Datang tepat waktu, jujur ketika ulangan atau anti menyontek di saat ulangan apapun, sopan terhadap guru dan teman. Nah ini
yang harus mereka lakukan, karena ini yang membuat mereka sendiri dengan disepakati satu kelas beserta guru mata pelajaran. Gurunya pun juga harus sepakat. Jadi kalau nanti di mata pelajaran sosiologi ada yang makan permen kok saya marahi, berarti saya yang melanggar keyakinan kelas, seperti itu. Jadi sama-sama enak gitu Ustaz-ustazah, ya. Tidak hanya kita saja yang mengontrol, tetapi siswa juga punya hak untuk mengontrol kelasnya sendiri. Nah, ini kita masuk ke segitiga restitusi. Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi kita sudah membahas tentang restitusi, ya. Restitusi itu beda dengan hukuman dan konsekuensi. Restitusi itu berfokus pada pencarian solusi, bukan pada masalah. Nah, di sini ada 3 langkah segitiga restitusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, menstabilkan validasi tindakan yang salah. Jadi ketika ada murid yang terlambat, ada murid yang main ketika jam KBM di luar kelas, ketika ada murid bahkan yang menyontek ketika ulangan, itu selalu punya alasan kenapa dia melakukan itu. Jadi kita perlu menanyakan alasan kenapa kamu nyontek. Ya, pernah kan ada kasus siswi menyontek. Nah, itu karena adanya tekanan di rumah. Dia dituntut untuk menjadi sempurna oleh orang tuanya. Kayak gitu. Jadi dia sendiri tidak mau menjadi anak yang gagal bagi orang tuanya, tetapi dia sendiri belum berusaha maksimal atau belajar maksimal ketika ulangan, sehingga tidak siap, akhirnya nyontek. Nah, ketika kita sudah tahu alasan, kan kita tidak terlalu emosi ya ketika tahu mendengarkan kenapa dia begitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Siswa yang nalurinya baik itu pasti akan menjawab kok ada apa, salah satunya belajar. Jadi kita yang nanya, bukan kita yang memberikan solusi biar anak tuh sadar kesalahannya. Nah, lalu ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu emosi dia, tidak seolah-olah dia doang yang bersalah pada kasus ini gitu, okay? Terus menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, kayak gitu. Kenapa kamu melakukan ini? Kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan lain yang lebih banyak. Pertama ada menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ustadz Ustazah juga pernah kok dulu melakukan itu waktu sekolah. Ustadz Ustazah tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ustadz Ustazah ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, jadi kita stabilkan dulu emosinya siswa, biar enak ketika diajak diskusi, diajak mencari solusi. Nah, lalu selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, bahwa semua hal yang dilakukan oleh siswa pasti punya tujuan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat, mengapa kamu menyontek, gitu, okay? Mengapa kamu tidak hadir di pelajaran ustadz atau ustazah. Kadang ada yang lapar, nggak bisa nahan lapar, ngekip, gitu. Bilangnya ke kamar mandi, ternyata di kantin, gitu kan. Terus kamu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, anak itu kan jadi merasa iya, gitu kan. Maksudnya tuh merasa didukung gitu loh, merasa divalidasi bahwa tindakan dia itu salah, tetapi nggak salah-salah amat, kayak gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh, ya tadi lapar, kamu melindungi sesuatu, yaitu kesehatan kamu, gitu ya. Kamu kalau nggak makan nanti asam lambung, kalau telat makan, ya sudah, akhirnya kamu nyekip tadi, gitu.
Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya tadi kesehatan tadi, contohnya kayak gitu. Nah, langkah terakhir berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita punya kesadaran diri. Apa keyakinan kelas kita? Tadi ya, kalau 10E3 sudah membuat keyakinan kelas, itu harus dipatuhi bersama. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Misal dia nyontek, berarti dia melanggar nilai kejujuran. Tadi kan ada tidak menyontek atau jujur saat mengerjakan ulangan. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kayak gitu. Nah, ini saya ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada saat pembelajaran tentang budaya positif. Ini ulangannya. Nah, ini kasusnya suatu hari saya sudah melaksanakan kegiatan ulangan sejarah, terus ada yang nyontek. Enggak kedengeran gitu. Tadi waktu ulangan sejarah, Fatimah sudah lihat ada buka dengan kertas. Kenapa kok buka? Apa alasan kamu sampai harus mencontek? Menurut saya kalau itu saya ternyata lainnya adalah TikTok kan. Streaming YouTube. Asalkan kita tahu dan waktunya seperti apa. Kamu tahu kan hari ini ulangan sejarah? Dan Fatimah sengaja belajar karena keasikan kaum. Apakah itu hal yang benar? Tidak benar. Apa keyakinan kelas di dunia hari malam dan atas perbuatan mereka? Sekolah apa yang kamu langgar? Kalau mencontek itu, apakah berbuat salah? Apa salahnya? Berbuat salah, berarti tidak jujur, ya. Kita mengakui bahwa itu hal yang salah. Apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini lagi agar tidak terjadi lagi di masa depan? sebenarnya kalau perlakuan dalam Jadi Alika pengen jadi orang sukses. Kalau Alika mau jadi orang sukses, kamu harus bisa memanage waktu. Kapan saatnya masak belajar, kapan saatnya kita pulang. Kalau kamu sudah bisa melatih diri kamu sendiri, insya Allah nanti semuanya akan dihasilkan juga berhasil. Dulu ya, bisa kita terima kasih ya Tika. Dulu sudah Nah, itu yang sudah saya terapkan ketika mempelajari tentang segitiga restitusi. Jelas akan memakan banyak waktu dan memakan banyak tenaga, tetapi itu yang harus kita lakukan agar tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara tadi untuk menuntun kodrat alam dan kodrat zaman murid itu tercapai seperti itu. Ini dokumentasi ketika saya melakukan budaya positif. Yang pertama melakukan pembentukan keyakinan kelas, yang kedua segitiga restitusi,
Yang pertama ini kasusnya nyontek, yang kedua ini tidur di kelas ketika pelajaran. Lalu yang selanjutnya itu ketika saya merumuskan keyakinan kelas di 10E3 seperti itu. Kita sudah sampai pada penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini dari standar nasional pendidikan. Nah, jadi ini ya Ustadz Ustazah, bahwa penerapan disiplin positif itu kita sebagai guru mungkin diminta untuk punya ini keterampilan pedagogik ya, keterampilan dalam mendidik siswa, bagaimana cara menghadapi berbagai macam karakter siswa ya. Kita tahu kita manusia biasa, kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan, tetapi hal itu bisa terus dilatih gitu. Ketika kita sudah berlatih, lama-lama kan jadi terbiasa ya. Nah, kita juga insya Allah akan menjadi pendidik yang bisa memanusiakan manusia, yaitu peserta didik itu sendiri. Ketika kita bisa memanusiakan peserta didik atau murid, murid itu insya Allah juga bisa memanusiakan gurunya, seperti itu. Baik, seperti itu Ustadz Ustazah mengenai diseminasi budaya positif yang sudah saya pelajari dan saya imbaskan kepada Ustadz Ustazah semua. Di sini saya tidak berniat sama sekali untuk mengajarin gitu ya, tapi kita belajar bersama. Ada kalanya kedepannya saya mungkin juga melakukan kesalahan, mungkin banyak gitu. Nah, ketika saya sudah pernah memberikan ini, Ustadz sudah ingat dengan apa yang saya ceritakan, bisa dijadikan alat untuk menasihati saya juga kayak gitu. Ustadz ini kan kemarin bilang kayak gitu, kalau sekarang kayak gini gitu. Ya, jadi saling mengingatkan gitu ya Ustadz, demi kebaikan peserta didik ke depannya dan bisa mencapai tujuan pendidikan yang setinggi-tingginya. Seperti itu Ustadz Ustazah. Sekian, mohon maaf jika banyak kekurangan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai. Monggo dinikmati. Bisa saya bisa itu nggak? Apa? Oh, terlalu aktif. Oh, filenya Ya. ya nanti saya kirim di grup. Oh iya. Saya kirim filenya di grup untuk bisa di-share ke orang lain, ke guru lain mungkin. Tanya dulu boleh nggak? Oh, boleh bertanya. Ustazah, berarti restitusi itu nggak menghadirkan kamu harus ngapain karena kamu melakukan ini, itu ada nggak? Ada menanyakan keyakinan tadi Ustaz. Hanya di situ aja. Iya, ketika kita sudah menanyakan keyakinan, bagi kamu ini tuh salah apa Enggak enggak? sebuah ada tindakan kamu harus ngapain nih, kamu harus A B C nggak ada. Ada tadi. Oh, ada. Ya, tadi dijawab sama Atifah tadi ada. Oh, dari anaknya sendiri yang mengatakan. Solusi dari anaknya Anaknya sendiri yang mau dikasih. Kita hanya menggiring aja. Menggiring. Dia bisa menemukan sendiri. Ya, nah jadi Sini langsung praktis Ustaz. ya. Kenapa jadi pas sholat? Setelah keberungan terus. Ya, saya tadi bilang mungkin akan memakan banyak tenaga, waktu dan energi. Tapi ya itu Harus satu-satu juga ya. Ini harus bareng. Boleh barengan Ustazah. Kalau masalahnya sama. Dan kalau mungkin anak-anak itu sesirkel. Karakter oh ya. Ya, sesirkel. Karakternya kan biasanya sama toh. Jadi bisa dinasihati secara klasikal. Dan ketika siswa menemukan solusi, kita pun juga bisa menggiring ke arah solusi yang mungkin lebih bijak. Tapi siswa dilibatkan ketika membuat solusi tadi, tidak dibiarkan begitu saja. Kalau kita tahu solusi dari anak ini kurang bisa membuat dia berubah, ya gimana caranya kita berkomunikasi yang baik agar siswa mau meningkatkan lagi solusi yang lebih baik. Gitu. Restitusi. Mana yang kalau manis itu restitusi bisa. Gitu ya. Kalau roda
Apa sih tapi? sudah baik itu mudah. Ya. Tapi kalau pakai kita berhasil merestitusi siswa yang menggemaskan itu luar biasa. Itu ya. Ustaz Arif. Sama kira-kira lain gitu terus Ya, misalkan kan tanya ke keyakinan siswa tuh. Dan sebenarnya siswa Ya, soalnya belum tahu meyakini menggemaskan. kebenaran itu terus bagaimana? Jadi kan tadi sudah ada di slide bahwa keyakinan siswa itu bikinnya tuh sedikit aja. Yang semua kelas itu sepakat. Yang paling disepakati jelas makan permen di kelas. Nah, ketika kita sudah memberikan kelonggaran itu, kita kan kayak hadiah gitu ya buat anak-anak. Kamu mendapatkan sesuatu, ya udah kamu boleh makan permen. Berarti kan ketika ada yang melanggar berarti dia sepakat melanggar keyakinan kelas. Nah, jadi yang namanya keyakinan itu jangan melulu tentang aturan yang ketat. Tapi ada yang longgar juga, kayak boleh minum di kelas, boleh makan permen asal bukan bakwan kawi gitu ya, jangan makan nasi padang. Nah, Jadi kalau kondisinya wali kelas Iya. gimana? gimana kalau Permasalahannya bukan pelajaran dia, bukan di kelasnya dia, tapi permasalahannya dengan hal aturan di sekolah itu gitu loh. Oke. Kita sebagai pembinaan siswanya itu. Ya, jadi wali kelas itu kan penghubung antara siswa dengan sekolah gitu, dengan orang tua. Jadi khususnya wali kelas itu perlu ilmu restitusi. Seperti itu ada wali kelas. Ya, nanti saya kirim filenya biar bisa dipelajari. semua kayak itu ini. Ada lagi kan? Monggo boleh bebas bertanya. Ustaz Arif Nur mungkin yang kelihatan juga gitu kan. Lewat judek ya. Ini malah pakarnya Bu. Oh ya, pakar Pakar yang mana? Yang apa tadi manajer ya? Ya. Kalau apa buku mau manajer ya? Dari yang ini banget Cek dari yang dua-duanya. ini banget ya. Gitu. Ya ini tadi ada ilmu yang bisa didapat buat ustaz-ustaz. Banyak. Itu ilmu semua itu. Oh, ini ilmu semua nggih? Daging semua ya, saya daging. Daging semua nggih. Bahasa Spanyol daging semua. Wagyu nggih. Wagyu premium. Coba diulang. Wagyu. Coba diulang. Wagyu harimau nggih. Suruh ngulang tuh Pak Ustaz. Tadi kita bilang gitu. Oke, ya itu harapannya ketika ada diseminasi seperti ini kita bisa saling belajar. Besok ketika Ustaz sudah mendapatkan ilmu juga bisa mengadakan sharing forum seperti ini kayak gitu, oke? Nah, ketika kita tadi membahas itu kan kita kayak recalling gitu ya. Oh ya, saya pernah kayak gini ke siswa. Oh iya, saya pernah diperlakukan seperti ini sama siswa. Oh iya, saya pernah memperlakukan siswa seperti ini. Oh berarti yang sudah saya lakukan ini sudah benar, atau oh berarti yang saya lakukan ini mungkin perlu diperbaiki lagi di sisi mananya mungkinnya. Jadi saya juga termasuk saya itu masih selalu belajar, apalagi setiap tahun kan kita mendapatkan banyak karakter siswa yang baru-baru lagi gitu. Ini ada yang sepertinya baik-baik saja ternyata menyimpan banyak masalah. Ada yang sepertinya dia itu aktif banget ya di kelas, berbeda sendiri, tetapi keluarganya ternyata keluarga cemara. Ya ada. Jadi mungkin akibat dia kayak gitu tuh mungkin faktornya bukan dari rumah tapi mungkin dari kelas atau sekolah seperti itu. Nah, kita perlu banyak merefleksi. Kalau bahasa pendidikannya tuh refleksi. Seperti itu. Ada lagi Ustaz? Saya ngajar ya, Ustaz. Oh. Satu jam terakhir. Oh, gitu. Oh iya. Sudah bisa tadi? Oh, bisa, boleh. Siap. Mari kita Atau dilanjut dulu, saya izin maksudnya. ustazah yang lain sudah telah atau masih ada yang mau didiskusikan lagi? Sudah. Oke, sudah ya, sudah cukup. Insya Allah apa yang saya berikan ini bermanfaat. Amin, amin. Baik untuk ustaz-ustazah, terutama juga untuk saya sendiri sebagai yang menyampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada ustaz-ustazah yang sudah menyempatkan waktu di diseminasi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya izin. Dari tadi merasa panas nggak? Aslinya. Nanti kan nyala kan
enggak. Apa itu? Atau mungkin over capacity kali ya? Solusinya satu, diganti. Iya, Iya. ganti. Kayaknya perlu, iya kayaknya perlu Iya, ini. udah lama itu. Ya ini buat Kalau temen hari buat ini saya ya. aja Yus. Ya, ya, monggo Mas. Ya, monggo. Ya, makasih Ustaz sama-sama. Makasih Ustaz sama dia. Iya, Pak. Bagus. Masa dari PSN belum tahu. Belum. Oh, di sini kerasa. Udah ini pasti. Lumayan. Belum Pak. Hilap Waduh berdowoso. Ini udah dadakan ya, Usma. Kalau aneh saya nggak tahu. Ya lupa masukin ke grup astagfirullah. Makasih ya, Bu. Iya, makasih Ustaz Arif. Makasih Ustaz Arif. Lagi ya, Us. Makasih Us Adam, Gus Wahyu. Ya, terima kasih Us Dini, Us Mutia. Semangat, Us. Iya, makasih Us Dina. Maaf ya Us Dini, mendadak ganggu. Salah asik-asik ngobrol. Iya, ya maaf diganggu ya. Us. Kayaknya nanti kayak gitu ngobrol nggak sih, Wei? Boleh. Sama Mas Baru. Iya, saya sediakan waktu untuk diseminasi tambahan. Hati-hati Mas Yuni, makasih banyak. Sudah.